Pemirsa, setelah sempat ramai oleh antrian pasien, Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Kompleks Wisma Atlet pagi tadi terpantau sepi. Belum terlihat warga yang ingin memeriksakan diri. Berdasarkan keterangan petugas di pos pemantauan, antrian panjang sempat terjadi hingga pukul 3 dini hari tadi. Meski tidak terjadi antrian, namun sejumlah warga sudah mendatangi Rumah Sakit Darurat. Jumlah personil TNI bersiaga di pos 1 dan pos 3. Pos 1 merupakan pintu masuk VIP, sementara pos 3 merupakan tempat pintu masuk pasien dan ambulans. Penyemprotan cairan disinfektan juga dilakukan di jalan protokol. Kegiatan di sekitar Wisma Atlet Kemayoran pun terpantau normal. Antrian masyarakat yang hendak memeriksakan diri di Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran sudah terjadi sejak malam tadi. Sejak mulai dioperasikan Senin sore, warga antusias memeriksakan diri mereka. Sebagian warga yang datang adalah mereka yang sudah dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP dari Rumah Sakit Rujukan Corona, RSPI Sulianti Saroso atau Persahabatan. Namun karena banyaknya masyarakat yang datang, terpaksa mereka harus menunggu beberapa saat sebelum diperiksa. Sebuah video yang viral juga menunjukkan antrian warga di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran. Tampak seorang dokter menunjukkan warga yang tengah antri di depan ruang IGD. Ya, ini dia pasien yang lagi menunggu ya, udah. Yang untuk ditangani. Ini kita lanjuti. Oke. Terima kasih Pak Arif. Untuk informasi terkini soal antrian pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Darurat Corona, sudah ada Lineke Usiki di Wisma Atlet saat ini. Lineke, apakah masih ada antrian warga di sana? Lovi dan juga pemirsa, tentunya berbeda dengan kondisi kemarin malam hingga dengan dini hari tadi tepatnya pada pukul 3, maka untuk situasi pada siang hari ini di depan rumah sakit dari darurat penanganan COVID-19 atau tepatnya di Wisma Atlet Kemayoran, ini nampak jauh berbeda karena kami berdasarkan pada pantauan tidak melihat adanya antrian panjang, baik itu yang terjadi di dalam rumah sakit maupun yang terjadi di luar rumah sakit darurat dari penanganan COVID-19. Kendati demikian, berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi, kami melihat kemudian warga yang terus berdatangan, baik mereka yang kemudian datang menggunakan mobil pribadi ataupun baik mereka yang kemudian juga datang menggunakan mobil ambulans. Karena berdasarkan pada pantauan kami, sejumlah mobil ambulans ini sudah keluar masuk lalu lalang ke dalam rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Kemudian juga ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami selama kami berjaga di depan rumah sakit penanganan COVID-19. Yang pertama adalah tadi kami melihat adanya kemudian sejumlah pasien ataupun masyarakat yang kemudian justru mendatangi awak media untuk menanyakan bagaimana prosedur agar mereka dapat diperiksa di dalam rumah sakit darurat. Karena memang untuk prosedurnya sendiri, rumah sakit darurat ini hanya dikhususkan bagi mereka yang sudah positif COVID-19, kemudian juga ODP dan juga PDP, yang mana ini mereka menunjukkan gejala ringan hingga dengan sedang. Sementara itu, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ini kemudian harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan serta mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit rujukan, sehingga para warga ini bukanlah tiba-tiba kemudian datang baru ingin memeriksakan diri terkait dengan medical check up, sehingga ini mereka sudah harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari rumah sakit rujukan. Terkait dengan prosedur yang dilangsungkan adalah untuk posko 3 ini menjadi jalur masuk ataupun satu pintu masuk bagi mereka pasien dan juga ambulans, yakni baik yang ODP, PDP maupun juga positif, ini hanya menggunakan satu pintu masuk saja. Kemudian juga nantinya mereka ini akan dibawa ke Tower 7, di mana total ada 2 tower sebenarnya yang kemudian dijadikan sebagai rumah sakit darurat. Yang pertama adalah Tower 6 dan juga Tower 7 ataupun dapat dikatakan sebagai zona merah. Di Tower 7 ini mereka akan langsung dibawa ke lantai 1 untuk kemudian dilangsungkan screening, yang mana lantai 1 ini merupakan instalasi gawat darurat ataupun ruang diagnosis yang dilengkapi dengan tabung oksigen dan juga beberapa perlengkapan alat dinas kesehatan lainnya. Setelah itu nanti baru akan dilanjutkan dengan proses administrasi untuk menentukan apa tindakan medis selanjutnya yang dilakukan. Apabila kemudian dinyatakan positif, ini mereka akan langsung dibawa ke lantai 2 yang merupakan ruangan ICU. Ini juga akan dilakukan sejumlah rangkaian pemeriksaan kesehatan dan juga adanya dokter dan juga sejumlah perawat yang berjaga. Kembali ke Anda, Lovi.
Baik, terima kasih Lin ke Utsiki melaporkan langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.